Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ayubi dan Kiananda Hafiz Bambayun akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul aplikasi Renggasi baca berbasis Android. Abstraknya perkembangan teknologi informasi bergerak dengan cepat. Hal ini menimbulkan peluang di mana pelanggan tidak lagi puas dengan berinteraksi hanya secara fisik, namun pelanggan menginginkan satunya lebih yang bisa diperoleh dari perusahaan. Maka aplikasi Renggasi baca berbasis Android ini dibuat sehingga customer tidak perlu repot-repot datang ke tempat rental mobil hanya untuk melihat jenis mobil yang disewakan. Sistem informasi rental mobil online dapat diakses ke rumah, kantor, HP, warnet, di mana sekarang dengan kebutuhan internet. Pendahuluannya meningkatnya transportasi pilihan mobilitas masyarakat, terutama mobil yang sering digunakan bagian, namun tidak semua kalangan dapat menggunakan alat transportasi ini karena harganya yang terlalu mahal bagi tertentu. Oleh karena itu, rental mobil merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat yang dapat disewa sebagai alat transportasi. Rental adalah satu usaha di bidang jasa yang dalam kegiatan usahanya terdapat unsur sewa menyewa, suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Salah satu perkembangan teknologi yang berkembang adalah teknologi komunikasi data baik melalui perangkat mobile seperti handphone, PDA dan sebagainya yang dapat memenuhi kebutuhan akan komunikasi secara cepat kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu, dirancang aplikasi rental mobil berbasis Android untuk mempermudah penyewa mobil dalam mencari mobil yang ada di sekitar tempatnya dan bisa diakses lewat internet tanpa harus ke lokasi tempat penyewa mobil terlebih dahulu. Aplikasi yang akan dibangun aplikasi Rencar berbasis Android. Tinggal kayaknya ada aplikasi mobile atau juga disingkat dari mobile apps. Ada aplikasi dari sebuah perangkat lunak yang dapat operasinya dapat berjalan di perangkat mobile, smartphone, tablet, iPod, dan lain-lain. Kemudian rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian atau kontrak dengan menggunakan driver atau pelepas kunci. Pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai proposan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang digunakan untuk operasional efektif bagi perusahaan karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk penggunaan alat transportasi. Android adalah sebuah sistem operasi untuk perangkat mobil berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang diterus sebagai mengalir ke bawah seperti air terjun. Flowchart adalah sebuah bagan yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur pembuatan sistem secara logika dan terstruktur. UML merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menjadi standar dalam perancangan dan pendokumentasian sistem software. Untuk metode penelitiannya ada desain penelitian dan penelitian ini penulisan menerapkan metode waterfall untuk membantu dalam menyelesaikan aplikasi rental mobil ini, sehingga metode ini banyak digunakan oleh beberapa peneliti dalam membangun aplikasi perangkat lunak. Ini gambar metode waterfallnya. Terdiri dari analisis. Tahapan analisis merupakan tahapan terpenting dalam mengawali sebuah aplikasi atau program yang dibuat. Tahapan ini dibagi menjadi 3 teknik, yaitu pengamatan. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan dan pencatatan jenis mobil yang disewa di Rencar Indonesia, Kauripan Iwana Sidoarjo. Studi pustaka merupakan metode pencarian data buku, browsing internet atau literatur yang berkaitan dengan data yang penelitian dan pembuatan aplikasi berbasis Android. Implementasi. Pada tahap ini aplikasi sudah dapat direalisasikan sebagai sebuah unit atau program yang apabila bagian-bagiannya sudah memenuhi standar spesifikasi yang telah kami tentukan. Verifikasi. Pada tahap ini aplikasi ini akan diuji secara keseluruhan untuk memastikan apakah aplikasi ini berjalan sesuai yang diinginkan oleh programmernya. Yang terakhir, maintenance. Di tahap ini aplikasi akan ditingkatkan layanan sistemnya dan implementasi sebagai kebutuhan yang baru serta mengecek apakah tidak terjadi kesalahan pada aplikasi yang dibuat. Nah, selanjutnya flowchart.
Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang alur dan proses jalannya program Sidoarjo Basis Web ini. Bisa dilihat untuk flowchartnya. Kemudian yang berikutnya, use case diagram terbagi menjadi dua antara customer dan admin. Untuk customernya, pelanggan diharuskan login untuk melakukan order dan konfirmasi pembayaran melalui form yang telah disediakan. Untuk yang adminnya, diharuskan login ke dalam sistem untuk mencari pesanan, mengatur data mobil dan data sopir. Activity diagram ini menjelaskan bagaimana aliran kerja pada sistem. Dengan adanya diagram ini dapat membantu user apa saja aktivitas atau alur kerja dari aplikasi rental mobil tersebut. Ini adalah activity diagram yang sudah disusun. Kemudian selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram akan membuat programming untuk lebih terarah dan dengan menunjukkan proses apa saja dan di mana proses tersebut terjadi. Untuk sequence-nya, ini gambarnya seperti ini. Kemudian ada sequence diagram di halaman help, kemudian ada sequence diagram di halaman about, kemudian yang terakhir ada sequence diagram halaman exit. Dan ini selanjutnya ada sequence diagram halaman about, dan selanjutnya sequence diagram halaman exit. Hasil dan pembahasan pada tahapan ini merupakan sebuah tambahan hasil aplikasi ringkasih berbasis Android yang disebut sebagai berikut. Tampilan layar utamanya ini adalah layar dengan data satu button yang terlogin dengan user harus terlebih dahulu memasukkan username dan password. Mari kasih baca berikut dengan menu sewa mobil atau harga sewa mobil tersebut. Yang kedua adalah tampilan menu mobil. Berdasarkan gambar 310 adalah pelanggan armada yang disewakan beserta rating penyewa terhadap armada kami. Ke menu deskripsi. Menu deskripsi ini yang mana menjelaskan tarif sewa yang dikenakan jika penyewaan mobil tersebut secara pribadi menggunakan jasa supir dan lain-lain, tentunya dengan tarif yang berbeda. Kemudian menu. Berdasarkan gambar 312 adalah layar tampilan menu yang dan fitur yang bisa digunakan user setelah melakukan login ke dalam aplikasi tersebut dan fitur yang berkaitan dengan aplikasi Sidoarjo. Kesimpulan dan sarannya: 1. Membuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah customer dalam sewa mobil. Yang kedua, membuat sebuah aplikasi untuk mengubah pola marketplace yang sangat menarik dan sangat mudah dipahami. Yang ketiga, membuat aplikasi untuk melakukan sistem sewa mobil secara online yang cepat. Dan yang terakhir, hasil akhir tagihan ini berupa aplikasi sewa mobil di Sidoarjo berbasis Android. Sarannya, yang pertama, diharapkan pada pengembangan aplikasi selanjutnya dapat menyediakan beberapa fitur yang menarik. Yang kedua, pengembangan aplikasi selanjutnya dapat menjadi aplikasi lebih bagus dari sebelumnya. Yang ketiga, pengembangan aplikasi selanjutnya dapat menampilkan lebih banyak tampilan yang menarik. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.